teman-teman gue Nanti. Halo, gimana nih kabarnya? Aku harap kalian terus sehat-sehat dan baik-baik aja secara jasmani maupun rohani ya. Welcome back to Gue Nanti Sharing. Aku Kristi. Jadi akhir-akhir ini aku sedang berada di fase kayak kelelahan gitu. Banyak pikiran, capek fisik, capek hati. Sampai-sampai paling parahnya itu aku ada di fase saat teduh aja tuh aku pandang tuh kayak sebagai beban. Jadi cara pandangku sempat salah juga. Tapi puji Tuhan, Tuhan ingetin aku melalui firman-Nya. Tuhan menegur aku melalui firman-Nya. Di Mika 6 ayat 3, yuk sama-sama kita baca. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Di situ aku benar-benar kayak ditegur Tuhan gitu, kayak dengan apakah aku dilelahin gitu sama Tuhan. Ayo jawab gitu. Terus yuk kita lanjut baca lagi di Mika 6 ayat 7. Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Jadi aku sempat kayak ngerasa satu itu sebagai satu tuntutan yang harus aku lakukan, yang kayak gitu, yang harus aku jalankan. Terus puji Tuhan, dari firman ini aku diingetin. Jadi di Mika 6 ayat 7 tadi, berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Itu adalah cara umat Israel itu bertanya kepada Tuhan gitu, kayak apa sih yang Tuhan inginin dari kita? Jadi umat Israel ini memberikan korban bakaran yang emang diharuskan atas mereka, tapi dengan sikap hati yang salah gitu. Jadi mereka memberikan persembahan udah bukan lagi atas dasar kasih, tapi mereka sibuk gitu mencari apa yang jadi responnya Tuhan gitu, mikirin responnya Tuhan. Tuhan berkenan gak ya? Tuhan tuh sebenarnya maunya apa sih yang kayak gitu? Jadinya jadi sebuah tuntutan yang kayak gitu. Aku kembali diingatkan bahwa sebenarnya apa sih yang jadi keinginan Tuhan sesungguhnya gitu di dalam hidup kita. Di Markus 12 ayat 30-31, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, garis bawahi di bagian tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi sebenarnya yang Tuhan mau itu sederhana gitu. Kita nggak usah muluk-muluk. Kadang tuh aku terlalu muluk-muluk, kayak misalnya Tuhan disenangkan gak ya melalui aku melakukan hal ini? Tuhan berkenan gak ya? Padahal perkenanan Tuhan itu ada ketika ya kita memenuhi dua perintah untuk mengasihi ini gitu. Ternyata bukan suatu hal yang gimana-gimana. Tuhan cuma minta tuh diri kita gitu. Tuhan minta kita seutuhnya gitu. Dan aku kembali diingatkan gitu ketika aku melayani tapi tidak mengalir dari dua perintah untuk mengasihi ini, ya jadinya itu bukan pelayanan yang sesungguhnya gitu. Itu cuma jadi usaha kedagingan aja gitu. Dan di Roma 8 ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah gitu. Jadi aku diingetin hal itu sih hari ini, kayak yang paling penting adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, jiwa kita, akal budi kita, dan kekuatan kita, dan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri juga. Sekian sharing hari ini, aku harap bisa menjadi berkat buat kalian, dan jangan lupa buat setiap kita untuk menjadi pelaku firman. Have a blessed day, Jesus bless you always, bye bye.